5 pendaki muda menantang Gunung Lawu di tahun 2007. 7 hari mereka tersesat, dihantui suara gamelan, jalur yang berubah, hingga satu persatu menghilang. Pulang bukan lagi soal menemukan jalan, tapi soal harga yang harus dibayar. Tahun 2007, awal musim kemarau. Jalan menuju basecamp Gunung Lawu masih dipenuhi kabut pagi yang tipis, menggantung pelan seperti selimut dingin yang menolak pergi. 5 sekawan, Raka, Dimas, Fadil, Nanda, dan Riri, tiba dengan wajah penuh antusiasme. Usia mereka rata-rata masih 20-an, darah masih panas, keberanian lebih besar dari kewaspadaan. Bagi mereka, Lawu hanyalah gunung lain untuk ditaklukkan. Belum ada firasat gelap yang menyertai langkah pertama mereka hari itu. Basecamp kecil dari kayu itu tampak sepi. Hanya suara radio tua dan ketukan muk metal dari penjaga pos yang menemani kehadiran mereka. Seorang kakek berkulit keriput duduk bersandar pada kursi reyot. Sorot matanya tajam namun samar-samar mengandung peringatan yang tak terucap. Ketika mereka melapor, kakek itu menatap lama pada mereka satu persatu. Seakan menilai siapa yang paling mungkin pulang dan siapa yang akan tertinggal di sana. "Kalian naik lewat jalur barat?" tanyanya dengan suara serak. Raka mengangguk sambil tersenyum. "Lebih sepi, lebih menantang, kek." Kakek itu menarik napas panjang. Sepi bukan berarti aman. Banyak jalur lama yang tak lagi ramah. Kalau ada suara aneh, jangan diikuti. Banyak yang sudah hilang karena penasaran. Ia menatap mereka dalam, seperti ingin memastikan pesan itu masuk ke kepala yang keras. Namun usia muda seringkali merasa kebal. Mereka tertawa kecil, mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu memulai perjalanan. Mungkin jika mereka tahu apa yang menanti, mereka akan memeluk peringatan itu erat-erat seperti doa. Langkah pertama masih ringan. Jalur tanah menanjak dengan suara daun kering yang pecah di bawah sepatu. Angin menyusup melalui celah-celah hutan dengan aroma pinus yang segar. Mereka saling bercanda, membicarakan malam pertama di puncak, mie instan panas, dan foto kemenangan yang akan mereka pamerkan. Yakin? Itu kata yang menuntun mereka naik. Di pos 1 mereka beristirahat sebentar. Matahari sudah terik. Namun hawa gunung tetap dingin menampar kulit. Fadil duduk di batu besar, mengikat ulang tali sepatunya. Riri mengeluarkan kamera saku, memotret hutan yang sunyi. Tak ada yang terasa aneh waktu itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa Lawu tengah memperhatikan mereka. Hanya saja, memasuki pos 2, udara berubah. Hutan terlihat lebih rapat, cahaya matahari merayap di antara celah pohon seperti garis-garis tipis yang sulit menembus tanah. Mereka berjalan dalam formasi pendek, tak lagi seramai sebelumnya. Entah mengapa langkah mulai pelan, seperti ada sesuatu yang membuat tubuh lebih waspada. Kemudian terdengar suara, halus, samar, seperti tiupan angin yang memainkan bunyi gamelan. Suara kenong berdentang pelan, seolah datang dari balik pepohonan. Mereka berhenti serentak, saling memandang. Tidak yakin apakah mereka mendengar hal yang sama, atau hanya bergantung pada sugesti. "Kalian dengar?" bisik Nanda. Raka menelan ludah, tapi tersenyum kaku. Paling suara dari pendaki lain. Atau suara dari desa bawah. Penjelasan akal sehat selalu menjadi tameng pertama untuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi mereka melanjutkan perjalanan. Walaupun Dimas sempat menoleh 2 kali, memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun suara gamelan itu makin jelas lalu meredup perlahan. Seperti mengajak dan kemudian menjauh. Menjelang sore, mereka tiba di titik datar untuk mendirikan tenda. Udara semakin dingin, kabut turun cepat. Mereka berkerumun di sekitar kompor kecil, memasak makanan hangat dan berbagi cerita. Tawa kembali pecah. Untuk sesaat, rasa aneh di jalur tadi menghilang, seolah hanya hayalan pendaki yang kelelahan. Namun malam membawa sunyi yang berbeda. Dari dalam sleeping bag, Riri mendengar suara langkah batu kecil bergeser pelan melewati tenda. Raka berkata itu mungkin binatang. Dimas setuju, mencoba tenang. Tapi suara itu berlangsung lama, mengitari tenda seolah sedang mengamati. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak malam itu. Meski demikian, esok pagi mereka tetap bangun dengan semangat baru. Kabut menipis, sinar matahari kembali menembus daun, dan Lawu terlihat ramah lagi. Mereka mengemasi tenda tanpa banyak bicara soal suara semalam. Mungkin karena tak ingin menakuti diri sendiri.
Mereka pikir semuanya masih baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir ketika Gunung Lawu memperlakukan mereka seperti tamu. Sebab setelah itu, seseorang akan hilang, dan Lawu akan mengubah perjalanan mereka menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Matahari baru menyentuh pucuk pepohonan ketika mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Embun masih menempel pada flishe tenda seperti butiran kaca dingin. Udara pagi itu sangat tenang. Namun ketenangan itu justru terasa seperti jeda sebelum sesuatu yang besar terjadi. Mereka tidak banyak bicara saat sarapan. Mungkin lelah, mungkin belum sepenuhnya melupakan suara langkah yang mengitari tenda semalam. Fadil terlihat paling ceria pagi itu. Ia berjalan agak duluan sambil bersiul kecil. Entah mencoba mengusir rasa takut atau hanya ingin lekas mencapai pos selanjutnya. Raka mengingatkannya agar tidak terlalu jauh. Tetapi Fadil hanya mengangkat tangan sambil tertawa kecil. "Tenang, gue masih kelihatan kok," jawabnya sambil melangkah ke jalur yang lebih menanjak. Perjalanan berjalan normal beberapa jam pertama. Hutan masih rapat, akar menjulur seperti urat nadi yang menembus tanah gelap. Sesekali terdengar suara burung, namun lebih sering sunyi yang mendominasi. Semakin naik, semakin sedikit tanda-tanda pendaki lain. Mereka masih mencoba bercanda, tetapi tawa terdengar dipaksakan, seakan ada sesuatu yang menunggu mereka lengah. Menjelang tengah hari, kabut turun tiba-tiba. Arah mata angin terasa menghilang, pandangan menjadi putih dan tipis seperti masuk ruang baru tanpa pintu keluar. Raka yang berada di depan memanggil semua agar memperlambat langkah. "Stay close, jangan jauh-jauh," serunya. Ketika mereka berhenti untuk memastikan formasi tetap rapat, mereka baru sadar satu hal yang membuat darah seakan berhenti mengalir. Fadil tidak ada. Tidak terdengar langkahnya, tidak terdengar suaranya, bahkan jejak sepatunya seolah hilang ditelan kabut. Mereka memanggil-manggil namanya, mulai dari nada tinggi hingga menjadi teriakan penuh panik. Tidak ada balasan. Tidak ada sekecil apapun jawaban, seolah udara memakan suara mereka. Mereka mencari selama hampir 2 jam, menyusuri jalur naik turun, menandai setiap pohon agar tidak tersesat. Hingga akhirnya Riri menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah pohon beringin kecil, terdapat susunan sesajen, bunga kenanga, rokok kretek setengah basah, dan sepotong ayam hitam yang masih segar. Segar seolah baru diletakkan beberapa menit lalu. "Ini bukan barang pendaki," ujar Nanda pelan. Suaranya gemetar. Belum sempat mereka berkata apa-apa lagi, sebuah bisikan terdengar jelas di antara kabut. Pelan, bergetar, namun sangat dekat seolah tepat di samping telinga. "Raka." Raka membeku. Ia tahu itu suara siapa. Itu suara Fadil. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini memanggil nama Dimas, kemudian Riri, perlahan satu persatu. Tubuh mereka kaku, mata saling bertatap dalam ketakutan yang tak dapat ditutupi. Tidak ada langkah, tidak ada bayangan manusia, hanya suara tanpa tubuh, memanggil dari arah yang tidak dapat ditentukan. "Jangan diikuti," bisik Dimas, mengingat peringatan kakek di base camp. Namun suara itu seperti merayap ke dalam kepala, menggoda, meyakinkan bahwa Fadil hanya tersesat sedikit dan menunggu bantuan. Namun ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ketika mereka memutuskan untuk mencari ke arah datangnya suara, jalur yang seharusnya ada tiba-tiba berubah. Semak-semak menutup jalan yang pagi tadi masih jelas. Seakan gunung itu hidup, mengubah bentuknya untuk mempermainkan mereka. Kompas berputar tidak stabil, GPS tidak menangkap sinyal, dan peta yang mereka bawa terasa seperti coretan tak berguna. Mereka tetap mencari sampai sore menipis. Teriakan mereka semakin lemah, tenaga mulai habis, sedangkan kabut semakin tebal, menutup suara dari luar. Akhirnya mereka kembali ke tempat semula dan mendirikan tenda dengan perasaan kalah dan takut. Angin malam bertiup keras, membuat dinding tenda bergerak seperti bernafas. Malam itu tidak ada yang tidur. Sesekali terdengar suara ranting patah, seolah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mengitari tenda. Mirip seperti malam sebelumnya. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih mengancam. Riri beberapa kali ingin keluar mencari Fadil. Namun Raka menahan, memeluk bahunya agar tetap waras. "Besok kita cari lagi," bisik Raka, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Namun dalam hati mereka tahu, hal yang hilang hari itu bukan hanya Fadil. Sesuatu yang lain telah terambil.
rasa aman mereka, mungkin juga masa depan mereka. Dan itu baru hari kedua. Kabut pagi itu tidak benar-benar memberi terang. Matahari memang terbit, tetapi cahayanya seperti tertahan sesuatu, tidak mampu menembus rapatnya pepohonan. Raka, Dimas, Riri, dan Nanda bangun dengan lingkar hitam di bawah mata. Seolah semalam mereka bukan tidur tetapi berperang melawan ketakutan. Tenda basah oleh embun, dan udara dingin membuat napas mereka terlihat seperti asap tipis yang melayang lalu hilang begitu saja. Tidak ada yang berbicara tentang Fadil saat mereka merapikan perlengkapan. Setiap menyebut namanya terasa seperti membuka luka yang masih berdarah. Namun keputusan harus dibuat. Mereka sepakat untuk turun dan meminta bantuan tim SAR. Pendakian yang awalnya untuk mencari puncak kini berubah menjadi usaha pulang dengan selamat. Mereka mengikuti jalur yang kemarin mereka lalui dengan yakin. Batu besar di sisi kiri, pohon tumbang sebagai penanda, akar-akar menjulur yang sempat membuat Riri tersandung. Semua terlihat sama. Tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin muncul perasaan aneh. Seperti langkah-langkah itu justru membawa mereka ke arah yang asing. Dimas beberapa kali membuka kompas, namun jarum hanya berputar seperti kehilangan kutu. GPS tak menangkap sinyal, dan suara angin terdengar seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil sesuatu di antara pohon. 1 jam kemudian, mereka berhenti. Bukan karena lelah, tetapi karena jalur di depan mereka bercabang 3, padahal mereka yakin kemarin hanya ada 1 jalur lurus. Tanah terlihat baru terinjak, namun tidak ada jejak manusia. Seakan ada yang menghapus semua petunjuk dan menggantinya dengan labirin. Kita harus pilih salah satu, ucap Raka, berusaha tegar meski suaranya bergetar. Namun sebelum mereka sempat memutuskan, terdengar suara seperti angin membawa bunyi tembang Jawa yang sangat halus. Suara gamelan yang kemarin hanya samar, kini terdengar lebih jelas, pelan tapi nyata, seolah dimainkan di tengah hutan. Mereka saling menatap, terdiam. Riri menggenggam tali tasnya lebih erat, Nanda menelan ludah berulang-ulang, dan Dimas memejamkan mata mencoba menenangkan diri. Mereka memilih jalur paling kanan dengan harapan dapat menemukan pos atau tanda manusia. Tetapi semakin lama berjalan, semakin sunyi hutan itu. Bahkan burung pun tampaknya enggan berkicau. Langkah terasa berat, bukan karena medan sulit, tetapi ada sesuatu yang menahan, seperti udara sendiri berubah menjadi beban. Saat matahari digantikan oleh langit temaram, mereka sadar bahwa mereka berjalan berputar. Batu besar yang mereka lewati pagi tadi kini kembali berada di depan mereka. Raka mencengkram rambutnya dengan frustasi. Dimas memukul batang pohon, sementara Riri menitikan air mata tanpa suara. Gunung itu bermain-main dengan mereka. Mereka memutuskan kembali mendirikan tenda di tempat yang sama, meski tidak ada satupun dari mereka yang ingin menghabiskan malam di titik itu lagi. Ketika malam turun, suara gamelan terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat, seakan sebuah perayaan digelar tak jauh dari mereka. Tapi tidak ada cahaya, tidak ada orang, hanya suara yang datang dari gelap. Selain gamelan, terdengar juga suara langkah, berat dan lambat, mengitari tenda seperti penjaga yang tak terlihat. Begitu dekat hingga tanah bergetar tipis. Tapi saat salah satu dari mereka membuka resleting sedikit, hanya gelap pekat seperti ruang kosong tak berujung. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Tapi suara itu tak berhenti. Malam seperti tidak mau berlalu. Angin membawa aroma bunga-bunga yang tidak pernah mereka temukan sepanjang jalan. Sesekali terdengar seperti suara seseorang tertawa kecil. Kadang terdengar seperti seseorang sedang memanggil dengan suara lirih. Pulang. Ke sini. Aku di sini. Tidak ada salah satu pun yang berani keluar. Karena ketakutan bukan lagi sekadar rasa, tetapi sesuatu yang hidup, bergerak, mengintai. Ketika akhirnya mata mereka terpejam karena kelelahan, suara itu masih terdengar, seolah menunggu mereka lengah. Hari kedua seharusnya menjadi langkah mundur menuju keselamatan. Namun nyatanya, mereka semakin dalam masuk ke dalam labirin lawu, dan gunung itu tampak belum berniat melepaskan mereka. Hari ketiga dimulai tanpa semangat, tanpa arah, tanpa kepastian bahwa mereka benar-benar mampu keluar dari hutan itu. Kabut tetap tebal, seperti tirai yang menolak dibuka. Dimas dan Raka berusaha memetakan ulang jalur dengan menancapkan tanda dari tali merah yang mereka bawa, tetapi anehnya, ketika mereka kembali ke arah yang seharusnya berbeda, tali-tali itu muncul di tempat lain, seolah seseorang memindahkannya saat mereka tak melihat.
Riri yang biasanya paling tenang mulai terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Matanya cekung, pipinya pucat, kata-katanya sedikit bergetar seperti ingin menangis tiap kali bicara. Mereka berjalan dengan langkah pelan, berharap menemukan pos atau suara manusia. Namun yang mereka dapatkan justru suara langkah yang sesekali terdengar jauh lalu dekat tanpa wujud. Kadang terdengar seperti anak kecil berlari, kadang seperti sesuatu yang menyeret kakinya berat, meninggalkan bunyi gesekan tanah yang panjang. Suatu ketika Riri berhenti mendadak, matanya terpaku lurus ke arah lorong gelap di antara pepohonan. "Kalian lihat itu?" bisiknya lirih. Tidak ada yang melihat apapun selain kabut. Namun Riri bersumpah ia melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri jauh, rambut panjang terurai, tangannya terangkat pelan seperti memanggil. Saat Raka menoleh sekejap ke arah yang ia tunjuk, sosok itu menghilang seperti embun terkena matahari. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah hutan ini benar-benar berubah atau pikiran merekalah yang membusuk perlahan? Tapi pertanyaan yang lebih menakutkan adalah, mana yang lebih membunuh, hutan atau ketakutan mereka sendiri? Menjelang petang, mereka berhenti dan mendirikan tenda meski rasa was-was tidak pernah benar-benar hilang. Perut lapar, tubuh lemah, dan pikiran kacau. Angin malam menyusup melalui celah kain tenda, membawa suara gamelan yang kini terdengar seperti perayaan besar. Ramai, namun tak terlihat satu cahaya pun. Riri menutup telinganya, Dimas menggigit bibir sampai berdarah. Mereka ingin tidur. Tapi bagaimana bisa ketika suara dunia lain seolah sedang berpesta di luar? Saat akhirnya tidur datang, mereka disambut mimpi yang sama. Mereka berdiri di sebuah lapangan terbuka dengan tanah hitam pekat, langit merah darah, dan suara gamelan mengelilingi mereka dari segala arah. Di tengah lapangan itu, Fadil berdiri. Pucat, mata kosong, bibir kering seolah lama tidak minum. Ia tidak tersenyum, tidak bicara, hanya menatap mereka dengan pandangan kosong yang menyakitkan untuk dilihat. "Fadil." Raka mencoba mendekati. Namun begitu jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, tanah di sekitar kaki Fadil terbuka seperti lubang hitam. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat menarik tubuh Fadil ke dalam. Ia merentangkan tangan minta tolong. Mulutnya berteriak namun tak ada suara keluar. Lalu ia tenggelam sepenuhnya dan gamelan berhenti mendadak, menyisakan sunyi mengerikan yang memutuskan napas mereka. Mereka terbangun bersamaan, menjerit tanpa suara, tubuh basah oleh keringat. Tapi ketakutan tidak berhenti di situ. Ketika Dimas menoleh ke arah Raka, ia melihat tangan teman itu penuh tanah hitam, masih basah, seolah ia baru saja menggali sesuatu dalam tidur. Raka terdiam lama, menatap tangannya sendiri dengan ngeri. Aku nggak keluar tenda, kan?" Suaranya patah. Tidak ada yang berani menjawab. Hari keempat terasa lebih panjang dari 3 hari sebelumnya. Mereka mulai kehilangan orientasi waktu. Matahari terbit atau tidak, rasanya sama saja. Hutan kini seperti labirin hidup. Arah utara bisa menjadi selatan, jalur yang tadi menunjukkan harapan tiba-tiba buntu dengan semak berduri. Pada siang hari, Riri kembali melihat perempuan berkebaya itu. Kali ini lebih dekat. Wajahnya pucat, mata hitam pekat tanpa bola mata. Bibir menyunggingkan senyum kecil yang terasa salah. Perempuan itu melambai pelan. Riri melangkah setapak, tubuhnya bergerak seolah tidak dikendalikan oleh pikirannya. Nanda menahannya cepat, menarik tangannya keras hingga Riri terjatuh. Perempuan itu menghilang lagi, tanpa suara, seolah hanya bayangan yang menunggu kesempatan. Mereka sadar, batas mimpi, halusinasi, dan kenyataan mulai kabur. Apa yang dilihat mata bisa jadi bukan kebenaran. Apa yang terdengar telinga bisa jadi perangkap. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan. Dan Lawu, seperti makhluk hidup, terus mengamati. Menunggu. Mungkin memilih siapa yang berikutnya hilang. Hari kelima datang tanpa sambutan cahaya. Hanya kabut dan hawa basah yang menyelimuti hutan seperti kain kafan. Tubuh 3 pendaki itu, Raka, Dimas, Riri, bergerak lambat. Sementara Nanda yang biasanya paling rasional kini mulai berbicara sendiri, seolah berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Wajahnya pucat, bibir pecah, dan matanya berkedip sekejap-sekejap seperti mencoba mengingat sesuatu yang terus hilang dari kepalanya. Mereka berjalan tanpa tahu arah, hanya mengikuti jalur yang tampak sedikit lebih terbuka. Akar-akar pohon seperti jari raksasa yang berusaha menahan langkah mereka.
Angin yang berhembus pelan membawa suara gamelan yang semakin jelas. Tidak lagi samar, tetapi seolah dimainkan tepat di balik pepohonan. Dimas menghentikan langkah, menatap gelisah ke segala arah. Kita makin dekat ke sesuatu, gumamnya. Tidak ada yang menanggapi, karena kalimat itu justru terdengar seperti ancaman. Namun tak lama setelah itu, hutan yang selama ini terasa pada tiba-tiba membuka diri. Di depan mereka berdiri sebuah pondok kayu kecil, kusam dan dimakan usia. Atapnya miring, papan dindingnya mengelupas, jendela tertutup rapat tanpa kaca. Tidak terlihat ada tanda kehidupan, tidak ada asap, tidak ada suara. Hanya sunyi yang menempel di udara. Hati mereka ingin mundur. Namun rasa putus asa mendorong mereka masuk. Pintu pondok terbuka perlahan, mengeluarkan suara serat yang memanjang seperti jeritan rendah. Bagian dalam pondok gelap tetapi bukan hitam total. Cahaya tipis masih masuk lewat celah dinding. Bau kayu lapuk bercampur debu memenuhi hidung. Di salah satu sudut ruangan terdapat meja rendah dengan buku lusuh yang hampir terurai. Sampulnya coklat kebiruan, tahun yang tertera di pinggirnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. 1983. Nggak mungkin, bisik Riri pelan. Dimas membuka pelan halaman depannya. Tinta sudah pudar, tetapi kalimat masih bisa dibaca. Catatan itu ditulis oleh seseorang bernama Supriyanto, seorang pendaki yang tersesat selama berhari-hari di Lawu dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Semakin mereka membaca, semakin dada mereka terasa berat, seolah setiap halaman membawa beban baru. Hari pertama masih seperti pendakian biasa. Hari kedua suara mulai terdengar, memanggil-manggil. Hari ketiga teman hilang. Hari keempat aku mulai melihat mereka. Hari kelima, aku sadar suara itu bukan manusia. Raka menelan ludah. Tangannya bergetar. Ada catatan yang paling menonjol. Ditulis dengan tinta tebal seolah penulis memaksakan huruf agar tetap hidup meski kertas mulai rapuh. Jangan ikuti suara apapun. Jangan menoleh saat dipanggil. Jalur kembali ada di timur, tapi harus melewati tempat yang dijaga. Nanda memukul dinding. Suaranya pecah. Penjaga? Apa maksudnya? Penjaga apa? Namun tak ada jawaban dari siapapun kecuali gemas suaranya sendiri. Riri menutup buku perlahan, seolah enggan membiarkannya terbuka terlalu lama. Di bawah meja, mereka menemukan sesuatu lagi. Sebuah kalung kecil dengan batu hitam sebagai liontin. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda, tetapi ada hawa dingin mengalir dari benda itu seakan menyimpan sesuatu yang bukan milik dunia nyata. Ketika mereka bersiap keluar, angin mendadak berhembus kencang dari belakang pondok. Jendela bergetar, pintu berderak, udara di luar berubah kelam. Kabut retak perlahan, memperlihatkan jalan setapak yang sebelumnya tidak terlihat, arah timur, tepat seperti yang tertulis dalam catatan. Namun jalur itu tidak biasa. Pohon-pohon di tepi jalur tampak lebih tua, lebih tinggi, seakan mengawasi. Tanahnya lebih gelap, lembab, dan setiap langkah terasa seperti menapak dada bumi yang bernapas. Gamelan terdengar lebih keras sekarang, ritmenya naik turun seperti upacara. Aku rasa, itu jalan pulang. Suara Dimas lirih tapi mantap. Raka mengangguk. Meski jantungnya seperti baru saja dijepit tangan tak terlihat. Riri memegang erat kalung batu hitam. Entah sebagai pelindung, atau hanya sebagai harapan terakhir. Mereka bertiga melangkah ke jalur itu tanpa tahu apa penunggu yang dimaksud. Tanpa tahu apa harga yang harus dibayar. Namun satu hal jelas, Gunung Lawu baru saja membuka sedikit rahasianya, dan rahasia itu bukan untuk mereka ungkap tanpa konsekuensi. Hari ke-6 disambut udara yang tidak lagi terasa seperti milik dunia. Jalur timur terbentang di depan mereka. Namun tempat itu lebih mirip gerbang menuju sesuatu yang tidak pernah ingin ditemukan manusia. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan batang hitam berlumut, daunnya rimbun seperti payung gelap yang menutup langit. Suara gamelan kini tak lagi samar. Jelas, ritmis, menghentak seperti detak jantung raksasa yang berdenyut di tengah hutan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti menapaki perut makhluk hidup. Tanah empuk, sedikit basah, seakan menyimpan sesuatu di bawah permukaan. Riri yang memegang kalung batu hitam menggenggamnya erat hingga buku jarinya memutih. Napas mereka pendek, seperti udara pun menolak masuk terlalu dalam ke paru-paru. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terdengar suara lain selain gamelan.
Gumaman pelan yang seperti berasal dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Tidak jelas kata-katanya, tetapi ritmenya seperti mantra. Nanda berhenti berkali-kali, kepalanya menoleh ke samping meski tidak ada yang memanggil. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. "Jangan noleh," Raka mengingatkan dengan suara hampir tak terdengar. Ia mengulang kata itu seperti doa. "Jangan noleh, jangan noleh." Tetapi gunung selalu tahu kapan manusia berada di titik terlemah. Di tikungan jalur itu, mereka melihat sesosok berdiri membelakangi mereka. Siluet tubuh itu familiar. Jaket abu-abu, tas hitam, rambut sedikit berantakan. Riri terisak, Dimas terpaku. Tubuh Fadil tidak bergerak, seperti patung yang ditinggalkan di tengah hutan. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, mata cekung hitam seolah ruang kosong. Bibirnya merekah, bukan tersenyum, tetapi membuka seperti ingin mengucap sesuatu yang membuat darah membeku. "Pulang, ikut aku." Suara itu bukan lagi suara manusia. Serak, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Riri melangkah maju sebelum Raka menarik paksa lengannya. "Itu bukan Fadil," desis Raka, matanya merah menahan ketakutan. Namun Nanda tidak sekuat mereka. Ia berlari ke arah Fadil sambil menangis, memanggil nama sahabatnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sosok yang menyerupai Fadil membuka kedua tangan seperti menyambut, dan ketika Nanda mendekat, sosok itu menghilang, berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Teriakan Nanda menggema tidak seperti suara manusia. Dalam kabut itu terdengar suara gemerisik, seperti banyak tangan mencakar tanah. Raka dan yang lain hanya bisa menyaksikan tubuh Nanda tersedot perlahan ke tanah yang merekah seperti mulut besar. Riri menjerit, Dimas membeku, dan Raka hanya bisa menahan napas menahan tubuhnya untuk tidak berlari menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak mungkin diselamatkan. Ketika kabut menutup kembali, hanya keheningan yang tersisa. Mereka kini tinggal 3. Langkah mereka terasa lebih ringan namun juga lebih hampa, seperti kehilangan bagian dari diri sendiri di jalur itu. Gamelan reda, namun gumaman mantra semakin jelas, seakan mendekat dari segala arah. Raka melihat tanda kecil, jejak kayu, bekas api lama, mungkin jalur keluar. Mereka mempercepat langkah, memaksa kaki untuk terus bergerak meski tubuh hampir roboh. Tapi Lawu masih belum selesai. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya redup seperti obor di kejauhan. Bukan cahaya lampu pendaki, tetapi lebih hangat dan kuno, cahaya api yang berpendar di tengah hutan. Harapan dan bahaya berdiri berdampingan di depan mereka. Dimas hampir berlari, namun Raka menahan lengannya. "Kita harus pilih. Tetap maju dan pulang, atau terjebak di sini selamanya," kata Raka lirih, suaranya putus di ujung. Riri menggenggam kalung batu hitam. Batu itu terasa hangat sekarang, seperti memberi mereka sedikit kekuatan. Mereka melangkah bersama menuju cahaya. Setiap langkah terasa seperti menebus dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Dan ketika cahaya semakin dekat, jantung mereka berdebar keras, seperti menunggu keputusan terakhir. Mereka tidak tahu apa yang menanti di ujung jalan. Mereka hanya tahu satu hal. Untuk pulang, ada harga yang harus dibayar. Dan mereka baru saja membayar sebagian darinya. Hari ke-7 datang tanpa pertanda matahari. Cahaya di depan mereka bukan fajar, melainkan api kecil yang bergoyang pelan, seolah memanggil namun juga memperingatkan. Ketiganya berhenti beberapa meter sebelum sumber cahaya itu, napas terengah, tubuh ringkih seperti daun kering yang siap patah. Jalur pulang seharusnya lega, terbuka, membawa arah ke bawah. Namun jalur di depan justru menyempit, dipenuhi akar besar yang menjalin seperti jari-jari tua yang menahan kaki siapapun yang ingin pergi. Dari balik cahaya itu muncul sosok perempuan tua. Rambutnya panjang putih, mengenakan kain lusuh berwarna tanah. Matanya kosong namun memantulkan api, seolah menyimpan ribuan rahasia gunung yang tak boleh disebutkan manusia. Wajahnya retak seperti tanah kering, tetapi setiap keriput seakan membawa kisah lebih tua dari usia dunia. Tidak ada suara yang terdengar, hanya tatapannya yang menjadi bahasa. Riri yang berdiri paling depan nyaris tak mampu menggerakkan bibir. Namun batu hitam di lehernya bergetar kecil. Perempuan itu mengangguk seakan memberikan izin, lalu membalik badan perlahan. Tanpa suara, ia berjalan menembus pepohonan,
meninggalkan jejak cahaya yang redup namun cukup untuk mereka ikuti. Raka, Riri, dan Dimas saling tatap. Tak ada pilihan lain selain mengikuti. Mereka menapaki jalur yang semakin turun, tapi tetap tidak terasa seperti jalan pulang. Hutan tidak lagi bergumam, melainkan mendengus, seperti napas makhluk yang tertidur namun waspada. Langkah mereka ditemani suara dedaunan basah yang terinjak, sementara kabut turun rendah sampai mereka hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Terkadang Riri merasa seseorang berjalan di sampingnya, entah Fadil atau Nanda. Suara langkahnya samar seperti ingatan yang belum rela padam. Dimas pun beberapa kali menoleh cepat seperti mendengar panggilan pelan, namun tidak lagi mengikuti seperti sebelumnya. Mereka sudah kehilangan cukup banyak, dan gunung itu seolah sedang menimbang apakah 3 nyawa ini layak kembali ke dunia bawah. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka mendapati sebuah persimpangan kecil. Perempuan tua itu berhenti, menoleh perlahan, lalu memperlihatkan sesuatu di tangannya. Sebuah batu kecil yang serupa dengan milik Riri, hanya saja warnanya memancarkan cahaya merah tua seperti bara. Riri menahan napas. Perempuan itu mengulurkan batu itu kepada mereka bertiga, tetapi hanya satu dari mereka yang boleh menerima. Tatapannya tajam, jelas, seperti mengatakan bahwa pulang tidak pernah gratis. Satu batu untuk satu jalan. Satu pilihan untuk satu akhir. Mereka mengerti tanpa perlu kata-kata. Seseorang harus melepaskan hak untuk kembali. Keheningan mencekik. Raka menatap Dimas, Dimas menatap Riri, dan dunia di sekitar seperti menunggu keputusan yang akan menentukan siapa yang akan kembali melihat kota, keramaian, keluarga, dan siapa yang akan tinggal sebagai bisikan samar di rimba lawu. Dimas akhirnya melangkah maju. Tangannya gemetar saat mengambil batu itu. Namun matanya mantap, meski basah. "Kalian yang lebih kuat," katanya pelan. Suaranya bukan putus asa, lebih seperti pasrah pada takdir yang ia rasa sudah tiba sejak hari pertama mereka tersesat. Riri menjerit kecil, tapi Dimas tersenyum. Lalu perempuan itu menempelkan batu itu ke dadanya. Tanah di bawah kaki Dimas bergetar pelan, tubuhnya diselubungi kabut putih lembut, seperti embun pagi yang merengkuh tubuh yang lelah. Dan perlahan, ia memudar, bukan lenyap, tetapi seperti menjadi bagian dari lawu. Riri jatuh berlutut. Raka memejamkan mata lama sekali. Ketika mereka membuka mata kembali, perempuan tua itu telah hilang. Yang tersisa hanya jalur landai yang mengarah turun, jalur yang akhirnya terlihat nyata. 2 orang turun gunung hari itu. 2 tubuh lemah, mata merah, langkah berat. Mereka mencapai pos pendakian saat langit memerah senja, dan para warga menatap mereka seperti melihat hantu yang memaksa hidup kembali. Tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Tidak ada jawaban yang bisa mereka berikan. Akhir itu bukan pulang sepenuhnya. Mereka kembali ke dunia, tetapi tidak pernah benar-benar kembali menjadi diri yang sama. Lawu memberi mereka jalan turun, namun juga mengambil sesuatu yang tidak akan pernah utuh lagi. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tapi satu-satunya akhir yang gunung izinkan.